Pemirsa, di tengah dinamika ekonomi global dan domestik sepanjang semester pertama 2026, stabilitas sektor perbankan tetap terjaga. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terus memperkuat fungsi penjaminan simpanan, resolusi bank, dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Evaluasi semester pertama menjadi momentum untuk melihat kondisi perbankan, tantangan ke depan, dan langkah strategis LPS menjaga stabilitas sistem keuangan. Dan kita akan langsung berbincang bersama Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu. Mas Anggito, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir juga ke tempat ini. Selama ini berapa kali kita lewat sambungan Zoom begitu ya, Mas Anggito ya. Mas Anggito, kalau sebelum bicara kondisi keuangan perbankan pada semester pertama, ini ada sesuatu yang menarik. Kemarin Komite Stabilitas Sistem Keuangan itu berapat dan kita lihat juga ada Mas Anggito di situ. Apa yang berbeda sih atau apa sih temuan dari KSSK itu yang kemarin ini, Mas Anggito? Ya, terima kasih ya Leo ya. Jadi KSSK itu Komite Stabilitas Sistem Keuangan itu ada dalam atau diakui dalam Undang-Undang P2SK. Ya, di dalam Undang-Undang P2SK disebutkan bahwa keanggotaan dari KSSK itu ada 4, gitu. Ketuanya atau koordinatornya itu adalah Menteri Keuangan, anggotanya itu Gubernur Bank Indonesia. Kemudian Ketua DKOJK dan Ketua DKLPS. Nah, dalam klausul disebutkan itu dapat ditambah dengan pihak lain, unsur lain yang disetujui oleh KSSK. Jadi sebetulnya penambahan CEO dan Antara kemarin ya, itu adalah sah gitu ya. Dan itu tidak menyalahi ketentuan, bahkan memberikan nilai tambah. Oh, oke. Nah, tambahnya sangat besar karena kemarin dalam rapat KSSK itu yang juga disampaikan oleh koordinator atau Pak Menteri Keuangan dalam keterangan pers. Keterangan setelah itu ya. Dan namanya juga komite ya, dan jadi bukan forum pengambilan keputusan. Komite itu kan pertemuan antara 4 regulator di bidang sektor keuangan, makro keuangan yaitu moneter, fiskal, sektor keuangan dan penjaminan, ya, atau resolusi. Itu tidak memutuskan apa-apa kecuali evaluasi kondisi dan melakukan pencegahan krisis keuangan dan menyampaikan status dari SSK, stabilitas sektor keuangan. Jadi bukan forum untuk mengambil keputusan, koordinasi tapi memang lining ya, koordinasi dan masing-masing mengetahui apa yang dilakukan oleh institusi yang lain sehingga kebijakannya itu sejalan. Ketika kemarin dan Antara juga ikut dalam rapat itu, Mas Anggito. Sebetulnya kondisi ini aman-aman, stabil-stabil, atau apa? Karena ada yang mengatakan, wah ini sampai masuk dan Antara ini apa jangan-jangan situasi tidak stabil atau apa sebetulnya? Ya, karena Danantara itu lembaga yang sangat penting ya, karena pengelolaan aset negara, ya, khususnya yang dikelola oleh BUMN maupun investasi global itu kan dimandatkan kepada Danantara. Jadi Danantara dalam hal ini memberikan banyak input, update mengenai perkembangan dari sektor keuangan dalam lingkup BUMN, dalam lingkup aset negara, dan juga orientasi investasi global khususnya. Jadi kita mengetahui Danantara itu mengatakan ini kondisi bank-bank himbara bagaimana, kemudian kondisi sektor keuangan pada umumnya menurut kacamata dia bagaimana, dan juga kebutuhan investasi ya di offshore khususnya kemarin di Arab Saudi, di Australia dan sebagainya di tempat lain, dan dia juga menyampaikan mengenai kondisi dari sektor-sektor dalam lingkup aset negara seperti itu. Justru bagus untuk mengetahui first hand information ya, dan memberikan nilai tambah. Kemarin saya kira bagus, jadi kita bisa mengetahui permintaan dia akan valuta asing berapa, kemudian kondisi likuiditas di bank himbara seperti apa, intermediasinya seperti apa, dan ya tadi itu orientasi investasi globalnya seperti apa. Tapi kalau bicara kondisi perbankan sendiri ya, Pak Anggito, di semester pertama 2026 ini kan kita sama-sama tahu tekanan dari luar ini kuat ya, ketika krisis di Selat Hormuz membuat harga minyak meroket, nilai tukar rupiah juga tertekan karena dolarnya yang menguat.
pertanyaan besar kita, bagaimana dengan kondisi perbankan nasional di semester pertama? Baik-baik saja atau seperti apa? Saya kira kalau dari sisi performance sampai semester 1 secara agregat ya, kita bicara agregat, itu kan masih cukup baik ya. Kreditnya tumbuh 13% year on year, kemudian dana pihak ketiga juga sekitar 10%, modal juga masih kuat ya di atas kisaran 24%. Kemudian rasio kredit bermasalah itu juga di bawah 2%. Itu kan indikator makronya ya. Jadi saya kira dari sisi itu kita bisa mengatakan bahwa kondisi sektor keuangan kuat menghadapi tekanan. Baik itu global maupun tekanan domestik. Jadi tidak seperti yang sempat kita khawatirkan karena tekanan begitu rupa kepada sistem ekonomi Indonesia, jangan-jangan kredit macet ini meningkat, itu tidak terjadi ya Bang Gito? Enggak, tidak terlihat dari angkanya. Tapi memang forward lookingnya kita harus waspada ya kalau ini kondisi globalnya berlanjut, kondisi terhadap reformasi sektor keuangan khususnya pasar modal dari MSCI itu kan masih harus terus dipantau ya seperti apa, dan kemudian kondisi inflow sama outflow dana dan sebagainya, rupiah mau inflasi dan nanti tercermin dari pertumbuhan ekonomi itu so far ya masih oke. Nanti tentu kita akan pantau dari waktu ke waktu. Ketidakpastian itu juga katanya Pak Anggito berbarengan dengan ketidakpercayaan, katanya begitu, bahwa bagaimana kemudian investor atau nasabah itu tetap bisa percaya kepada sistem perbankannya, tapi kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Zona Bisnis akan kembali selepas jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan saya masih bersama dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Anggito Abimanyu. Mas Anggito, soal kepercayaan itu yang sering dibicarakan. Bagaimana kemudian kalau LPS melihat kepercayaan dari masyarakat kepada sistem perbankan nasional, apakah tetap utuh atau memang mungkin ada keraguan atau seperti apa asesmennya? Kalau dari sisi makro memang sekarang itu kan kita masuk dalam state stabilisasi ya. Stabilisasi. Jadi kenaikan BI rate yang dilakukan oleh Bank Indonesia kan itu mencerminkan bahwa kondisinya harus stabil antara kebutuhan dana masuk dan juga menjaga likuiditas yang ada. Ya pada waktunya tentu harus ada penyesuaian ya, penyesuaian. Nah ini akibatnya memang suku bunga pasar kan naik ya. Ini kan kita bicara soal kepercayaan ya. Harus ada kompetisi untuk mendapatkan dana ya, karena dia naik, lalu SPR juga naik, kemudian surat berharga juga naik, gitu ya. Tapi ini kan sementara ya, jadi masyarakat harus percaya bahwa sekarang ini dalam masa di mana kita harus menstabilkan dulu dan sekaligus untuk mendapatkan inflow. Apakah inflow itu melalui surat berharga, SPN yang sudah positif, melalui instrumen di Bank Indonesia juga sudah positif. Nah yang ketiga yang harus diikuti selanjutnya adalah reformasi di pasar modal. Ini kan masih outflow ya sekarang ya. Kalau kita sudah mulai menarik dana masuk melalui pasar modal kan harusnya trust itu sudah terbangun dan saatnya kita bisa melakukan penyesuaian dari sisi policy rate ya. Nah jadi trust itu memang sekarang ini sedikit tergerus ya karena policy kita memang memperketat dulu ya, memperketat. Nanti pada waktunya kita bisa melakukan relaksasi ya, relaksasi. Namun komitmen kami di KSSK harus tetap menjaga ketersediaan likuiditas. Apapun yang terjadi, apakah itu dari Bank Indonesia, apakah itu dari SAL, Kementerian Keuangan, atau dari OJK sendiri, atau kami yang menjaga bahwa nasabah itu tetap dijamin, ya penjaminannya itu harus tetap penuh, gitu ya. Kita bisa mengcover seluruh penjaminan di atas 90%, gitu ya. Nah itu saya kira mudah-mudahan dengan waktu berjalan ini trust itu akan terbangun. Pak Anggito, ingin bertanya soal beberapa waktu yang lalu tuh banyak yang mengatakan, namanya juga kabar burung ya. Bahwa masyarakat ada yang mulai makan tabungan katanya begitu. Itu kan
konon katanya karena tekanan ekonomi meningkat, kemudian akhirnya pendapatan tidak meningkat, tabungan yang dimakan. Kalau ini dipotret dari dana pihak ketiga, apakah memang menurun atau seperti apa, Pak? Kalau makan tabungan itu kan bisa individu ya, saya tidak komen soal itu ya, dan saya tidak pernah memberikan pernyataan Bapak mengenai makan tabungan. Tapi secara agregat, sekali lagi ya, data kita menunjukkan kalau kita bandingkan year on year gitu ya, tabungan di seluruh segmen itu meningkat. Meningkat ya? Meningkat. Di semester pertama ini maksudnya? Oh, year on year ya. Oh, year, oke. Kan itu kalau semester kan masih naik turun ya. Baik. Karena kondisi. Tapi secara agregat tetap naik. Tadi kan kita sudah sampaikan kenaikan DPK itu sampai ke 10% lah. 10%. Itu ya, di atas 10%. Oke. Ya, itu mencerminkan dan di semua segmen itu cukup healthy. Kalau kita lihat, kalau saya lihatnya year on year ya, karena kalau per bulan kan fluktuatif ya, tergantung pada kondisi. Jadi itu yang saya sampaikan sebetulnya. Saya tidak menjudge atau menilai mengenai kondisi individual. Ada yang punya surplus, tentu ada yang punya defisit ya. Defisit berarti dia harus hidup dari tabungan yang ada. Tapi ada yang surplus bisa dia investasikan ke portofolio, itu saya tidak sambung ke sana. Tapi secara agregat memang secara total di segmen 10 yang kecil maupun segmen yang besar itu secara tahunan ya, itu meningkat. Gitu. Kalau kesehatan banknya sendiri, Pak gitu kan, bank ini juga memainkan peran sangat penting ya. Ketika intermediary function itu tidak berjalan dengan baik, tentunya pertumbuhan 8% yang ditargetkan pemerintah susah tercapai. Kesehatan bank sendiri di Indonesia ini seperti apa? Ya, kalau kita ukur kesehatan bank kan diukur dari intermediasi salah satunya, dan dua diukur dari kecukupan modal maupun dari kredit yang bermasalah. Semua indikator sekali lagi secara agregat. Saya nggak bicara bank ke bank ya. Tentu bank kayak Himbara sekarang didorong untuk intermediasi. Dia itu punya LDR di atas 90%. Ya, tapi ada juga bank yang konservatif di bawah 90%. Gitu ya. Jadi kalau secara desagregat atau individual ya kita harus bicara mikro ya. Tapi secara makro kondisi kecukupan modal 24%. Itu kan berarti sudah di atas 20%. Kemudian kondisi dari kredit bermasalah di bawah 2%. Ya, kemudian pertumbuhan dari kredit cukup tinggi sampai di atas 10%. Jadi sebetulnya dari secara agregat, sekali lagi ini saya mengulang-ulangi supaya tidak salah persepsi. Saya tidak mengatakan individual bank. Ada individual bank tertentu yang memang punya masalah gitu ya. Khususnya kalau kita bicara soal intermediasi, ada yang memang konservatif gitu. Kalau dia kehati-hatian, cuman kan kalau dia punya funding ya ditaruh di SRPI atau ditaruh di instrumen yang lain untuk supaya mendapatkan margin. Tapi kalau kita lihat kondisi Bank Himbara yang cukup aktif, ya mereka LDR-nya ataupun rasio pinjamannya itu di atas 90%. Kalau bicara semester 1 yang kita lihat masih bisa bertahan dengan baik ya, Pak Anggito. LPS melihat tinjauan untuk semester 2 dan full year tahun 2026 ini akan seperti apa? Apakah mungkin ada hal-hal yang harus diwaspadai atau diperhatikan khusus, dan ini juga disampaikan mungkin kepada anggota-anggota lain dari KSSK, bagaimana itu, Pak? Ya, tentu pertama transmisi dari kondisi geopolitik global ya kepada ekonomi Indonesia. Yang kedua adalah respon kebijakan kita sendiri, fiskalnya. Kan Menteri Keuangan sudah mengatakan fiskalnya bagus. Outlook-nya beliau mengatakan masih di bawah 3%. Berarti itu kan membangun confidence ya. Berarti ada pencairan, ada penerimaan yang memadai. Yang ketiga, reformasi dari pasar modal pasca MSCI. Yang keempat yang juga kita lega adalah keputusan dari lembaga pemeringkat S&P. Standard & Poor's, ya. Itu kan dia mengatakan bahwa kebijakan kita masih dalam track yang benar. Ya, meskipun tantangannya begitu banyak. Yang keempat yang Anda bilang itu persepsi dan kepercayaan. Banyak program-program unggulan dari Presiden Prabowo ini kan belum dipahami ya, dan seolah-olah semuanya bersamaan gitu. Tapi kan sekarang sudah ada moderasi di dalam MPG, moderasi dari KDMP. Ya, yang dulunya cukup ambisius, tapi kan kapasitas kita harus diukur. Itu kan cukup melegakan ya. Kemudian ada mulai pembangunan infrastruktur yang terjadi. Ya, beberapa kali Presiden itu
melihat meninjau ya ada pembangunan proyek-proyek strategik gitu ya, baik yang dibangun melalui investor atau PPP kerjasama luar negeri maupun melalui Danantara. Ya. Jadi kalau saya lihat sih seharusnya semester 2 itu cukup mendorong ya. Cuman memang karena APBN sudah ditarik ke depan gitu ya. Kan kuartal 1 kan di atas 6 ya. Maka kemungkinan polanya berubah ya. Kalau dulu kan kok Q4 naik, ini mungkin sekarang akan lebih smooth ya. Apalagi nanti kalau kebijakan-kebijakan kita terkait dengan DHE, ya itu mudah-mudahan September sudah mulai efektif. Kemudian ekspor satu pintu ya, 2027, tapi arahnya sudah ke sana, sudah mulai mengetahui polanya, gitu ya. Kemudian beberapa proyek-proyek strategik sudah mulai menghasilkan. Itu. Kemudian proyek mengenai B50 dan sebagainya itu memberikan confidence bahwa dan terus dijaga ekspor kita. Nah, memang ada risiko seperti PMI ya menurun, kemudian defisit neraca perdagangan. Nah itu memang adalah menurut kita sih harus disikapi ya. Disikapi. Kalau di pemahaman masyarakat masih awam ya, Pak Anggito, LPS itu biasanya dipahami akan efektif atau bekerja kalau misalnya ada masalah di bank. Di sejarahnya dulu begitu. Tapi kalau yang sekarang dikerjakan oleh Pak Anggito dan kawan-kawan di LPS dalam konteks KSSK, Pak Anggito, sebetulnya bagaimana peran yang dimainkan LPS untuk memastikan bahwa ya jangan sampai terjadi ada kasus-kasus yang berbahaya di sistem perbankan kita atau di sistem non perbankan kita, Pak Anggito? Sekarang dengan Undang-Undang B2SK memang memungkinkan kita LPS melakukan pencegahan. Ya. Tentu ini bersama dengan OJK. Ya, OJK melakukan pengawasan. Kalau dia sudah mulai lampu kuning, dulu kan sampai lampu hampir merah baru diserahkan. Nah, sekarang dimungkinkan apabila OJK berpendapat bahwa ini bisa disembuhkan dengan suntikan likuiditas gitu ya, kita dimungkinkan untuk melakukan penempatan dana sementara. Dan itu sampai 2 tahun gitu ya. Nah, itu akan mengobati sedikit, jadi kayak Tylenol gitu ya, kasih dulu supaya dana murah sehingga spread marginnya itu terjaga. Ya, itu perbedaannya ya, dan kita melakukan surveillance lebih awal ya. Kemudian sekarang kita melakukan konsolidasi, kita ikut dalam task force-nya dengan OJK untuk melakukan konsolidasi, kemudian pembuatan IT PPR sebagainya, itu supaya kita bisa mendapatkan informasi yang cepat dan akurat gitu. Nah, jadi mandat undang-undang ini sekarang membuat kita lebih mampu untuk mendeteksi dini lah gitu ya. Preemptif begitu ya, semacam itu ya yang bisa dilakukan. Pak Anggito, kita tahu juga bahwa salah satu yang diharapkan oleh LPS, Pak Anggito di situ adalah soal bankability warga negara Indonesia. Karena itu kan masih banyak WNI yang belum punya rekening begitu kan, Pak Anggito. Ini kan sesuatu yang sebenarnya kalau bisa semaksimal mungkin, maka program-program pemerintah, katakanlah subsidi atau yang lain itu kan bisa lebih tepat sasaran, Pak, karena masuk ke rekening. LPS melihat ini seperti apa, Pak Anggito? Ya, kita punya program ya untuk menjangkau sebanyak mungkin penduduk memiliki rekening. Ya. Baik untuk keperluan usaha, untuk keperluan menyimpan, atau untuk keperluan program-program, penyaluran program-program nanti. Nah, saat ini kalau kita melihat ini kan dari seluruh penduduk itu ada 50 juta. Sekitar 50 juta penduduk yang belum punya rekening. 50 juta. Nah, tapi kalau kita hilangkan yang anak-anak, yang balita dan usia yang belum wajib rekening, dan kita hilangkan yang di atas 70 tahun kan sudah nggak aktif ya, itu kurang lebih ada sekitar 15 jutaan ya penduduk yang produktif yang belum punya rekening. Nah, kita akan sasar yang pertama yang produktif dulu, ya, karena rekening aktif. Ya. Nah, ini usianya kira-kira usia SMA ke atas lah, ya, 15 tahun sampai sekitar 70 tahun. Ya, itu kan usia kita anggap sebagai usia produktif. Nah, ini
kita melakukan berbagai macam financial festival dan juga kita minta kepada bank untuk reach the unreachable, reach out ya. Nah, apakah melalui bank-bank channel mereka di desa-desa atau melalui bank digital juga bisa sih. Tapi kalau bank digital kan mensyaratkan internet, jaringan dan sebagainya. Dan literasi yang lebih tinggi. Literasi yang lebih tinggi. Terakhir Pak Anggito, singkat saja satu kalimat. Anda melihat sistem kesehatan, sistem perbankan Indonesia itu seperti apa sekarang? Secara umum stabil, kuat dan memiliki bantalan lah. Bantalan untuk shock kalau dalam istilahnya shock absorbernya itu. Kita berharap itu akan terus terjadi. Pak Anggito Abimanyu, terima kasih sudah hadir di Studio Metro TV. Selamat pagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.